Pemain Belanda ini resmi ke Man United. Klub Arab Saudi memburu Bruno. Perburuan De Ligt dari Jerman. Cekcok sama Ten Hag, Rashid dibuang. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Dan Ashworth akan terbang besok ke Jerman untuk memimpin negosiasi dengan Bayern Munchen tentang Matthijs De Ligt. Manchester United kabarnya ingin menyelesaikan kesepakatan ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, Matthijs De Ligt telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Manchester. Sekarang tinggal Manchester United dan Munchen untuk membicarakan kesepakatan ini. Sementara itu, sama halnya dengan PSG, dalam 24 jam terakhir Liverpool juga mencoba untuk menghijack kesepakatan De Ligt, tetapi agennya mengatakan kepada Liverpool bahwa pemain itu hanya ingin berbicara dengan United. Dilansir dari Fabrizio dan Give Me Sport, Matthijs De Ligt telah memberitahu agennya, Rafaela Pimenta, seminggu yang lalu bahwa satu-satunya klub yang diizinkan untuk bernegosiasi dengannya, dengan kubunya, dengan agennya, adalah Manchester United. De Ligt ingin mengutamakan bergabung Manchester United dan dia ingin transfer ini segera terlaksana. Sementara itu, dilansir dari Sky Sports, Christopher Fifel kabarnya akan bergabung dengan Manchester United sebagai direktur teknik klub. Mantan direktur teknik Chelsea dan RB Leipzig ini akan bekerja jangka pendek dalam dua bursa transfer, yaitu musim panas dan Januari. Christopher Fifel akan bekerja mengidentifikasi pemain berbakat, rekrutmen dan model multi-klub lainnya. Sebelum ke berita selanjutnya, Mimin mau tahu dong berapa rating yang kalian kasih dari 1 sampai 10 buat seragam tempur baru Manchester United buat musim depan ini. Direktur Bolonya, Giovanni Sartori mengatakan, Joshua Zirkzee memiliki klausul pelepasan 40 juta euro dalam kontraknya dan saya yakin 99% dia akan meninggalkan klub. Sementara itu, dilansir dari Fabrizio Romano, Manchester United dan Joshua Zirkzee kabarnya hampir mencapai kesepakatan. MU kini telah memberitahu Bolonya tentang kesepakatan yang dicapai dengan Zirkzee mengenai persyaratan pribadi. Semua dilakukan dengan agen Zirkzee dengan langkah formal yang harus diikuti. Manchester United sekarang sedang berbicara dengan Bolonya tentang struktur kesepakatan atau mereka dapat memicu klausul keluar sebesar 40 juta euro. Zirkzee kabarnya benar-benar bisa menjadi penandatanganan pertama Ineos. Sementara itu dari Spanyol, Manchester United dikabarkan telah setuju untuk membayar harga yang diminta Girona untuk Miguel Gutierrez menurut laporan di Spanyol. Sementara itu, rumor-rumor panas dari luar terlihat sudah diatasi manajemen, karena seperti yang kita tahu, awalnya mereka bilang Ineos akan memecat Ten Hag. Ketika ia tinggal, mereka berkata, mereka tidak benar-benar mendukungnya. Mereka hanya tidak bisa mendapatkan Tuchel dan gelarnya akan diubah menjadi pelatih kepala. Veto transfernya akan dihapus. Mereka tidak akan mempercayai identitas bakatnya. Tapi kenyataannya, mereka memberinya kontrak 3 tahun. Dia mempertahankan gelarnya sebagai manajer. Mereka telah mengubah staf pelatihnya. Dia menjaga hak veto transfernya. Dan mereka mengontrak mantan kapten Ajax-nya. Orang-orang luar dan keraguannya harus benar-benar berada di belakang Ten Hag. Mari kita hadapi itu karena dia di sini untuk tinggal. Sangat senang Ineos kembali kepadanya sebanyak yang dilakukan sebagian besar penggemar klub ini. MU terbuka jual Marcus Rashford, penyebabnya karena keretakan hubungan dengan Erik ten Hag. Berita heboh ini ditulis media Inggris yaitu The Sun. Mereka mengklaim manajemen Manchester United sedang mempertimbangkan untuk menjual Marcus Rashford. Penyebabnya karena keretakan hubungan Marcus Rashford dengan manajer MU Erik ten Hag. Dituliskan masa depan pemain berusia 26 tahun itu di MU tergantung nasib Erik ten Hag. Nah karena MU sudah memastikan bakal tetap bersama Erik ten Hag untuk musim depan, maka klub akan berusaha untuk mendapatkan dana dengan melepas pemain jebolan akademi tersebut. Klub berjuluk Setan Merah itu awalnya menginginkan 80 juta pound untuk melepas Marcus Rashford.
Namun karena performa sang pemain menurun musim lalu dan bahkan tidak masuk skuad Inggris di Euro 2024, harga Rashford diyakini turun menjadi 60 juta pound. Hubungan buruk Rashford dan Ten Hag sendiri cukup panjang. Contohnya sepanjang musim lalu, Marcus Rashford memang berulang kali terlibat episode tidak menyenangkan dengan Erik ten Hag. Awalnya Ten Hag sudah memperingatkan sikap Rashford mengenai perilaku sang penyerang setelah ia keluar dari lapangan pasca MU menerima kekalahan telak melawan Manchester City. Namun meski sudah diperingatkan, Rashford kedapatan berpesta di Belfast, padahal ia harusnya berlatih di Carrington tak lama setelah itu. Insiden yang paling merusak hubungan mereka adalah ketika Rashford tidak tampil dalam pertandingan Piala FA melawan Newport County. Sang pemain saat itu mengaku sakit di hari Sabtu, sementara pertandingan berlangsung pada hari Minggu. Rashford sendiri sempat berpikir Ten Hag akan meninggalkan MU, sehingga ia bisa memulai karirnya dari nol lagi bersama Setan Merah. Namun pemilik baru MU, Sir Jim Ratcliffe, berbalik arah setelah pelatih asal Belanda tersebut membawa MU menjadi juara Piala FA. Bruno Fernandes telah memberitahu negosiator Saudi bahwa ia akan terbuka untuk mendengarkan proposal setelah Euro 2024. Fernandes dilaporkan ingin memahami proyek Saudi dengan lebih baik sebelum memutuskan. Dapat dipahami bahwa Fernandes lebih suka tinggal di United. Namun, pertemuan ekstra dengan negosiator Saudi dapat memainkan peran besar dalam keputusannya. Kemungkinan bisa menjual pemain depan Marcus Rashford di bursa transfer musim panas 2024 ini. Pria Inggris tersebut sedang diincar oleh klub Prancis PSG. Untuk pengganti Rashford, MU sudah menemukan sosok yang tepat. Masa depan Marcus Rashford bersama MU tak pasti setelah kinerjanya yang buruk di musim 2023-2024. Rashford cuma bisa mencetak 8 gol dan 5 assist dari 43 penampilan di berbagai ajang yang diikuti MU dan Setan Merah konon akan bersedia melepas Rashford bila mendapat penawaran sekitar 60 juta pound sterling dan kebetulan PSG sangat berminat kepada Rashford. PSG menginginkan Rashford menjadi pengganti Kylian Mbappe yang cabut ke Real Madrid dengan gratis. Penjualan Rashford ke PSG juga akan membantu MU menyeimbangkan neraca keuangan agar tidak melanggar peraturan Premier League as Profit and Sustainability. Keuangan MU minus karena kerap melakukan pembelian mahal di beberapa jendela transfer terakhir. Bila Rashford jadi dijual ke PSG, Sportsmall melaporkan pada pertengahan pekan ini MU akan merekrut bintang timnas Spanyol di Euro 2024 Nico Williams. Pemuda 21 tahun itu merupakan pemain andalan Athletic Bilbao. Nico Williams sendiri tampil sangat baik di Bilbao musim lalu. Dia mencetak 8 gol dan memberikan 19 assist dalam 37 penampilan bersama Bilbao di berbagai ajang dan musim lalu Williams membawa Bilbao juara Copa del Rey dan klausul pelepasan Williams masih masuk akal untuk MU. Kabarnya Bilbao hanya mematok senilai 47 juta pounds. Namun MU akan menghadapi persaingan yang sengit untuk memiliki Nico Williams. Nico Williams tampil menjanjikan bersama Spanyol di Euro 2024 sehingga bisa mengundang semakin banyak klub kaya yang mengincarnya. Nico menjadi andalan Spanyol di sektor sayap kiri. Dia membuat 1 gol dan 1 assist saat Spanyol menang 4-1 atas Georgia. Salah satu klub yang bisa jadi sandungan MU mendapatkan Nico Williams adalah Barcelona. Blaugrana memendam hasrat menyandingkan Nico Williams dengan Lamine Yamal yang terbukti sukses di timnas Spanyol selama Euro 2024. Namun untungnya keuangan Barcelona jauh lebih sulit ketimbang MU. Barca akan sangat berat bila harus menembus klausul pelepasan Nico Williams yang mencapai 47 juta pound sterling. Manchester United sedang mengambil beberapa langkah penting setelah kontrak manajer Erik ten Hag diperpanjang. Menurut Fabrizio Romano, langkah-langkah tersebut melibatkan 1. Struktur sepak bola baru. Klub sedang memperbarui struktur manajemen mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. 2. Staf pelatih baru. United berencana untuk menyelesaikan perjanjian dengan Ruud van Nistelrooy dan Rene Hake sebagai bagian dari perubahan staf pelatih. 3. Pemain baru. Setidaknya 4 pemain baru akan direkrut untuk memperkuat tim. Semua ini menjanjikan musim depan yang menarik bagi para penggemar. Manchester United telah mengajukan tawaran sebesar 38 juta pound ditambah bonus ke PSG untuk Manuel Ugarte. Luis Enrique akan segera memutuskan apakah akan melepas sang gelandang atau tidak. Pergerakan transfer United kali ini terlihat bahwa mereka akan terlebih dahulu mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain perihal kontrak, gaji,
bonus dan lain-lain, dan jika itu tercapai baru United akan mengirimkan tawaran kepada klub sang pemain. Contohnya seperti Zirkzee, De Ligt dan Brentwaite yang memprioritaskan kepindahan ke United. Pemain seperti Olise, Leny Yoro, Amado Onana dan Joao Neves sepertinya belum mencapai kesepakatan pribadi dengan United sehingga klub tidak melakukan pergerakan konkret untuk transfer mereka. Apalagi Olise dan Yoro yang memprioritaskan Munchen dan Real Madrid. Dan Ashworth berbicara tentang filosofi sendiri pada tahun 2020 lalu, kami tidak bisa mengubah manajer setiap 14 bulan. Karena itu melibatkan mengubah 16 pemain untuk filosofi manajer baru. Pria yang sangat tepat untuk pekerjaan direktur olahraga. 7 pemain Manchester United kabarnya ingin dijual musim panas ini, yaitu Casemiro, Lindelof, Maguire, Eriksen, Antony, Sancho dan Greenwood. Jika United menjual semuanya, mereka akan meningkatkan wilayah 200 juta pound. Memberi mereka pengeluaran transfer sebesar 250 juta pound, termasuk anggaran asli sebesar 50 juta pound. Sementara itu dari Italia, Lazio bersedia meningkatkan proposal mereka untuk Mason Greenwood menjadi 25 juta euro, yang seharusnya cukup karena Manchester United telah menurunkan tuntutan mereka. Penawaran 25 juta euro akan mencakup klausul jual sebesar 40–50%. Greenwood sendiri kabarnya telah mengatakan iya kepada Lazio. Kembali ke Inggris, beberapa perusahaan besar telah mendekati United tentang kondisi kesepakatan jika mereka berencana untuk menjual hak penamaan Old Trafford. Perusahaan-perusahaan itu adalah Aon, Shell, Unilever, British Airways, dan HSBC. Dan Manchester United kabarnya ingin sekitar 100 juta pound per tahun. Dilansir dari Daily Mirror, Mason Greenwood ingin masa depannya beres pada minggu depan dengan Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Lazio, Marseille dan Valencia yang telah mengajukan tawaran 25 juta pound untuk pemain berusia 22 tahun itu. Sementara itu manajer Valladolid Paulo Pezzolano mengatakan, Pelistri akan menjadi pemain yang sangat krusial. Ia adalah salah satu nama yang kami bicarakan. Saya pikir ia akan terbuka untuk itu transfer, meski ada rincian finansial yang perlu dipertimbangkan. Itu tidak mudah bagi kami. Manchester United memiliki kesempatan untuk mempermanenkan Sofyan Amrabat dalam beberapa minggu ke depan. Harga sebesar 13 juta pound akan cukup untuk mendapatkan tanda tangannya. Amrabat sendiri sudah menerima tawaran dari banyak klub tetapi ia memilih untuk menunggu keputusan Manchester United. Menurut Mimin, kalau harga segitu permanenkan aja sih, apalagi performanya di 5 pertandingan terakhir musim lalu gokil banget. Dilansir dari David Ornstein, Mason Greenwood telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Olympique Marseille. Ia menunggu klub untuk menyelesaikan semua rincian kesepakatan sebelum terbang ke Prancis untuk perawatan medis dan itu bisa terjadi kapan saja. Marseille sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk mendatangkan Mason Greenwood, biaya sebesar 27 juta euro ditambah 4 juta euro bonus, plus klausul penjualan. Sementara itu menurut Fabrizio tentang situasi Leny Yoro hari ini, bagi Real Madrid, Lille harus menerima persyaratan mereka, yang jauh kurang dari 60 juta euro, atau mereka menunggu dan mendapatkan pemain itu secara gratis musim panas mendatang. Sementara itu, Man United telah menawarkan paket 60 juta euro termasuk tambahan, dan Lille mendorong pemain tersebut untuk menerima tawaran United karena tawarannya lebih besar. Lille menerima tawaran rendah dari Real Madrid, atau pemain memutuskan untuk bertahan 1 tahun lagi di Lille atau dia menerima tawaran Man United sekarang. Dilansir dari Fabrizio, Manchester United siap melengkapi Joshua Zirkzee dalam beberapa hari ke depan dan tidak ada masalah. Kontrak akan berlaku hingga Juni 2029 setelah komisi dan gaji disepakati minggu lalu. Langkah-langkah formal dengan Bolonya akan menyusul minggu ini, baik itu klausul pelepasan atau struktur yang berbeda. Terbang ke Jerman, Spanyol dan Inggris melaju ke final Euro 2024. Sementara itu, ini adalah deretan pemain akademi yang mengikuti latihan dengan tim utama Setan Merah.